Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum selanjutnya, yaitu tentang buck converter. Nah, bisa kalian lihat di sini. Nah, di sini untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu untuk alatnya pertama ada function generator, yang kedua ada osiloskop, yang ketiga ada multimeter. Nah, kenapa kita menggunakan function generator sebagai alat tambahan? Karena di sini pada modul PWM itu sudah tidak bisa digunakan lagi atau dipakai lagi. Makanya kita menggunakan function generator sebagai untuk pembangkit gelombang itu sendiri. Nah, setelah itu untuk bahan yang komponen-komponen yang kita gunakan pada percobaan buck converter, yang pertama itu ada VEC 500 volt 8 ampere, yang kedua itu ada SPD 40 volt 1 ampere atau bisa kita sebut dioda, yang ketiga itu ada induktor, yang keempat itu ada kapasitor, dan yang kelima ada resistor. Nah, jangan lupa juga sebelum kita melakukan praktikumnya kita sudah menghubungkan dengan kabel untuk rangkaian itu sendiri sehingga membentuk rangkaian buck converter. Nah, mari kita langsung saja ke praktikumnya. Nah, jadi pertama-tama kita udah pas ini udah hidup ya osiloskopnya, tidak usah dihidupkan lagi. Nah, terus habis itu kita akan menyetel function generator itu sendiri. Nah, kita perlu menyetel apa saja? Nah, yang pertama kita akan menempatkan range pada 10 K. Nah, untuk frekuensinya kita ke angka 2 ya. Jadi untuk frekuensi intinya 2 dikali 10 jadi 20 kHz. Nah, setelah itu kita akan menyetel bentuk gelombangnya. Ini kan ada bentuk gelombang kotak, gelombang sinus sama gelombang segitiga. Nah, kita ke bentuk gelombang yang kotak yang kita setel ya. Nah, habis itu setelah kita sudah menyetel dari function generator, kita bisa menghidupkan dari modulnya itu sendiri. Kita hidupkan. Nah, di sini prop dari osiloskop sudah kita hubungkan ya ke sini ke rangkaian. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa bentuk gelombang keluaran yaitu berupa gelombang kotak. Berarti ini sudah benar. Nah, di sini juga kita bisa mengatur tuh ya, mengatur dari si gelombang itu sendiri. Nah, untuk amplitude ketika kita ubah tuh itu bisa meninggi dan rendah, pendek. Nah, gitu ya. Nah, berarti ini sudah tersetel dengan baik. Nah, setelah itu kita akan menghidupkan dari si modul itu sendiri untuk mengukur tegangan dan arus. Nah, jadi pertama-tama kita bisa menghidupkan modul terlebih dahulu ya. Nah, setelah kita sudah menghidupkan modul, di sini kita akan mengecek apakah tegangannya itu sudah mengalir. Kita bisa menggunakan multimeter. Kita ukur apakah tegangannya besar 24 volt. Nah, di sini sudah terukur tegangan sebesar 23 volt lebih. Bentar, ini agak nggak stabil, kita hold aja. Nah, ini 23,88 ya. Nah, karena ini tegangannya sudah mengalir, kita akan mengukur tegangan di si outputnya. Kita ini dulu. Nah, kita bisa ukur. Nah, di sini untuk nilai tegangan outputnya itu sebesar 4,94 volt. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke pengecekan dari bentuk gelombang. Sekarang untuk pengecekan bentuk gelombang kita akan mengubah DC offset ini dan apakah berpengaruh dengan hasil pembacaan yang ada di multimeter. Kita coba ke menambah ya. Dengan menambah maka bentuk tegangan atau tegangan dari resistor tersebut akan naik. Terus apabila kita kurangi dia juga akan turun. Nah, itu pengaruhnya dari DC offset atau besar tegangan gelombang kotak yang akan masuk ke gate dari MOSFET. Tuh, sampai dia habis. Tuh. Jadi seperti itu ya, buck converter, tapi tidak akan melebihi dari besar tegangan input 24 volt. Jadi paling maksimal di sini dari DC offset itu adalah 10
volt. Kurang lebih seperti itu. Kita akan lanjut ke pengukuran arus dari beban. Oke, sekarang kita akan mengukur arus. Nah, arus ini kita setel terlebih dahulu avometer ini ke arus. Nah, sebelum itu kita akan lepas dulu hubungan paralel ini menjadi seri dengan multimeter ini. Oke, kita buka dulu. Kita cabut. Habis itu kita cabut juga yang ini. Kabel merah. Kemudian kita pasangkan ke sini. Merahnya dari jadi terhubung secara seri agar mengetahui arusnya seperti ini sebesar apa. Oke, setelah itu kita on-kan ke arus. Terus ya bisa dilihat di sini arusnya sebesar 20,22 mA untuk tegangan yang tadi 10 volt ya, 10 volt kurang lebih seperti itu. Oke, sekian praktikum untuk bak converter. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.